kita kembali berjumpa di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Kita bersama Kopong, lelaki yang disayang Tuhan. Berarti cepet ya Bang, Bang. Kowe disayang Tuhan. Oh, ini naskah drama ya, Ki. Ini naskah drama. Sama Pak Ananto kita akan mengulik hasil cukup gemilang dari PSS Sleman setelah membekuk Persipura Jayapura. Ini artinya PSS Sleman berhasil memutus tren positif dari Persipura Jayapura. Langsung saja kita ke Pak Ananto. Apa Pak yang jadi kunci kemenangan PS Sleman ini Pak? Kuncinya memenangkan second ball Pak. Ya, oke. Semuanya gol yang dicetak PSS kemarin itu berasal dari second ball. Ya kan, jadi PSS nggak kalah dalam perebutan second ball di semua lini, terutama di lini tengah. Jadi duet gelandang kemarin yang dibawa pertama, Dion sama Vigo ini kelihatan benar-benar mampu menjalankan tugas mereka dengan baik ya. Jadi mereka bisa mengunci pergerakan pemain-pemain tengah dari Persipura untuk tidak mendapatkan second ball gitu kan. Dan mereka berusaha untuk tidak kalah dalam head to head 1 lawan 1 antar pemain itu. Jadi kalau misalnya ada satu pemain kayak misalnya terutama Lugo itu seperti dikunci oleh dua pemain ini. Di situ ada Lugo, di situ pasti ada Vigo, kalau enggak yang lainnya. Jadi semuanya benar-benar dimatikan ruang geraknya, tidak diberi kebebasan apapun, sehingga apa? Sehingga praktis dengan banyaknya perebutan kemenangan dalam perebutan bola kedua, tidak ada counter attack ataupun tidak ada upaya-upaya dari Persipura untuk membangun serangan dengan baik itu nggak ada gitu kan. Jadi semua serangan yang dibangun oleh Persipura berantakan semua di lini tengah, dan sepertinya Ansari, Husdra dan tim pelatih PSS ini kelihatan sekali paham ya dengan karakter dari Persipura, dan mereka tidak mau kecolongan ini lagi karena di beberapa pertandingan terutama menghadapi Delta sebelumnya ya, PSS ini sering kalah dalam perebutan bola kedua, terutama di lini tengah. Nah, ini sempat menjadi bumerang terhadap gol lahirnya dari lewat set piece itu kan. Nah kemarin tidak ada lagi kekalahan dalam perebutan second ball. Jadi itu kelihatan remeh, tapi ternyata Rahmat Darmawan, pelatih dari Persipura sendiri juga menyatakan kekalahan timnya ini karena mereka kalah dalam perebutan bola kedua. Sangat banyak kekalahan itu, dan bola kedua dalam perebutan bola kedua dalam sebuah permainan sepak bola ini memang sangat penting, Bang. Sangat penting sekali. Jadi disitulah keunggulan determinasi pemain-pemain saat menguasai pertandingan. Dan kemarin ini merupakan kemenangan PSS yang sangat nyaman ya. Maksudnya kita menyaksikan PSS menang ini dengan perasaan yang sangat nyaman. Dari detik ke detik, menit ke menit, dari mulai menit pertama sampai tercetak gol pertama, kemudian gol kedua, dan kemudian pertandingan berakhir. Semuanya kita menyaksikan ini dengan nyaman. Nyaman artinya apa? Bahwasanya pemain-pemain PSS ini benar-benar mengontrol permainan. Ya, kadang ada bola dipegang oleh pemain-pemain Persipura, ada serangan-serangan dari Persipura, tapi semua ini masih di bawah kontrol dari pemain-pemain PSS, sehingga kita yang menyaksikan saja itu merasa tenang gitu kan, bahwasanya kita yakin bahwa bola yang dibawa oleh pemain Persipura atau yang dimainkan oleh pemain Persipura ini juga nggak akan menemui hasil gitu kan, dan ternyata itu betul. Jadi ini mungkin salah satu kemenangan, bahkan mungkin satu-satunya kemenangan menghadapi tim yang ada di 3 besar ya, bahwa kemenangan yang sangat yang sangat nyaman, dan ini merupakan kemenangan pertama dari PSS atas tim yang berada 3 besar. Selama ini PSS itu nggak pernah menang menghadapi Barito, Persipura itu tidak pernah menang. Nah ini kemenangan pertama. Semoga hasil ini besok akan menjadi modal yang penting untuk mengalahkan lagi Lamongan atau Tornado, Wong? Lamongan dulu, Pak. Lamongan ya. Nah ini penting karena dengan raihan 3 kemenangan berturut-turut,
Saya pikir ini sangat positif dan saya pikir ini jadwal begitu menguntungkan PSS ya. Ya. Sebelum mereka akhirnya nanti mungkin akan jalan jauh away ya Bang ya. Oke. Away ke Lamongan. ini away besok lagi kan away ke Lamongan toh. Heeh. Terus berikutnya lawan Tornado. Tornado Di Solo, Pak. di Solo. Nah, ini jadwal dan jarak ini sama sekali tidak merugikan PSS. Ini sangat menguntungkan sekali. Jadi PSS itu sudah diuntungkan dari segi jadwal pertandingan ya. Jadi mungkin nanti away yang paling jauh kan mungkin ke Palu kalau nggak salah. Palu main di sini ya Bang ya. Palu iya kan. Barito kan. Barito. Nah, Barito itu dengan Seri kemarin. dengan hasil seri kemarin Barito menghadapi Tornado kan. Nah, Otomatis ini gapnya semakin jauh kan. ya. Dan kalau nanti dalam dua pertandingan ke depan PSS ini bisa sapu bersih, Wah. otomatis mereka tidak akan lagi dipusingkan dengan Barito. Jadi away ke Barito juga nanti akan perasaannya juga sangat nyaman kan. Nah, kita away ke Barito ini setelah Lebaran apa sebelum Lebaran, Bang? Kayaknya setelah kan. Setelah Lebaran ya. Kayaknya. Lebarannya itu tanggal berapa toh? Ya, sekarang 21-20 lah. 21-20. Ya antara itu gitu kan. Tanggal 11 April. 11 April berarti setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Ya kita berharap sebelum Lebaran. Berarti kan menghadapi Persela dan Tornado ini sebelum Lebaran ya. Sebelum. Nah, berarti dengan 2 kemenangan berarti kan kita semua bisa berlebaran dengan santai di rumah kan. Dan juga dengan pemain-pemain PSS ya. Pokoknya sebelum Lebaran semua poin ini sapu bersih. Sikat toh kan. Itu. Mungkin itu, Pak. Iya, Bang. Sebelum ke uak kemana aku titip pertanyaan ya. Apa Bang? Jawabannya Bang. Karena 2 pertandingan kandang kali ini tanpa hadirnya penonton di tribun utara, tribun selatan, seolah-olah PSS itu main lebih santai, tidak ada beban. Nah, apakah tidak ada yang mereka ini justru teman-teman pemain PSS main lebih enjoy? Enggak. Enggak seperti itu. Enggak, Iya, langsung ditampik, Mas. iya. Tahu ini. Nah, ya enggak. enggak seperti itu ya. Artinya mau ada supporter, mau tidak ada supporter itu tidak maksudnya tidak mengurangi performa dari PSS Sleman, tapi Itu beneran yang jawab si wah. Pemain. Kamu tanya betulan gitu. Gue tanya betulan, Pak. Tekan Mas Lang gitu. Iya. Terus gimana? Komennya gimana, Wak? Ya itu enggak berpengaruh mau supporter banyak atau dikit, itu enggak mempengaruhi performa permainan PSS ya, karena ya karena ya memang ini kan sudah ditekati Mas, sudah ditekati melaga kandang ini kan sudah harapannya kan bisa meraih kemenangan, dan para pemain dan tim pelatih dan official pun juga sudah tahu ya bagaimana pengorbanan dari para supporter, antusiasme para supporter ya, sebisa mungkin ya mau banyak mau dikit itu harus bisa menang Mas ketika di situ. Itu enggak ada hubungannya tidak ada supporter ataupun ada supporter, walaupun tidak ada supporter mainnya lepas, ada supporter malah itu jadi tekanan kan hubungannya. Ya Wak ngomong ngono kok aku diomongin yang disampaikan Wak, dan Tokantin pun kemarin habis laga pun juga bilang gini, PSS ini sekarang sudah punya ciri khas sendiri ketika bermain di kandang maupun tandang. Nah, artinya kan Apa ciri khasnya? ya ngerti. Ya, menurut Tokantin itu sudah punya ciri khas. Nah, itu artinya kan mau ada supporter, mau tidak ada supporter. Nah, ini kan PSS ini bisa konsisten kan Mas dalam permainannya. Ya mergo menang ya. Yang mergo menang. Ya. Mergo menang jawabannya ngono ya, Bang. Mergo menang. Nek kalah yo. Udah ngerti beda menang. Itu menang ya. Beda menang. Ya, terus. Udah itu dulu. Tapi kalau analisa Pananto gimana Pak? Kayaknya kalau saya sih mikir apakah biasanya kan pemain tuh tanpa, kalau supporter rame kan kadang-kadang kaki itu rasa berat tuh kadang-kadang ya. Tapi kemarin tuh kayak ringan tuh mainnya. Gomez mainnya disiplin, terus yang sayap kanan juga lebih disiplin, dan mereka tuh ya ada semangat fight-nya gitu loh. Kayak nggak terasa terbebani. Nah, kalau Pananto gimana menurut saya Pak? Ya, Ada nggak pengaruh dari? Nggak ada sih menurut saya, nggak ada pengaruhnya sama sekali ya. Memang kemarin PSS itu sudah sangat siap ya. Ya. Sudah sangat siap menghadapi Persipura. Dan kemungkinan besar Persipura ini terlalu
terlalu apa ya? pede, overconfidence. Ya setelah dua kemenangan menghadapi Barito ya dengan 4-1 skor yang cukup telak gitu kan. Ya. Kemudian mereka juga yang pertama itu, yang kedua mereka juga menjalani perjalanan panjang kan. Kelihatan sekali pemain-pemain Persipura ini nggak lost mainnya gitu kan. Betul ya Pak. Ya kayak Kelly Stroyer pun yang masuk di babak kedua, kemudian kita lihat juga si Reno Salampesi yang cedera hanya karena salah tumpuan gitu ya. Ini kan merupakan cedera sepele kan. Nah, ini bisa dikatakan bahwasanya secara kondisi fisik kemungkinan besar pemain-pemain Persipura kemarin bermasalah, tidak fit sekali gitu kan. Saat mereka harus menghadapi PSS Sleman. Sementara PSS ini benar-benar sangat siap. Ya. Mereka secara fisik siap karena mereka diuntungkan dengan waktu dan jadwal kompetisi yang sekali lagi setelah menghadapi Deltras, PSS ini nggak kemana-mana, nggak melakoni away atau kemana-mana, tapi mereka itu bermain home 2 kali berturut-turut. Nah ini saya pikir fisik dari pemain-pemain PSS ini juga sangat terjaga. Nah kondisi fisik yang terjaga ini membuat pelatih ini bisa menerapkan strategi dengan baik. Dan saya mengapresiasi tim pelatih dari PSS Sleman yang begitu detail. Maksudnya tim ini harus punya karakter yang kuat di lini tengah, baik dari segi fisik maupun kecepatan. Keterbatasan postur pemain-pemain yang dimiliki Dion, kemudian siapa? Vigo, dan yang lain-lain. Kalau Inje ini kan kelebihan postur kan sebenarnya. Ini bisa bisa ditutup dengan kelebihan kecepatan dan kekuatan otot yang dimiliki oleh dua pemain ini. Meskipun akhirnya Vigo ini juga harus ditarik di babak kedua ya karena cedera atau karena benturan, kita nggak tahu ya. Ya kita berharap kondisinya tidak fatal kan. Enggak apa-apa. Dan peran Vigo ini juga luar biasa. Maksudnya dia punya mental yang bagus, dia punya pengalaman dan dia tahu bagaimana cara harus bermain. Kemudian duetnya dengan si Dion ini juga kelihatan juga sudah padu ya. Dan tinggal bagaimana nanti menghadapi Persela di Lamongan. Saya pikir kalau tim ini bisa mempertahankan konsistensinya dan menghadapi, sekarang PR-nya kan tinggal menghadapi Tornado aja sebenarnya. Tapi kalau besok sekali lagi PSS ini bisa mengambil 3 poin penuh, saya pikir untuk mimpi untuk promosi ini bukan lagi sekedar mimpi, Bang. Ya kita bisa berharap banyak dari tim ini dengan catatan gini, tim ini nggak boleh terlalu pede ya. Jadi setiap pertandingan lawannya berbeda, karakter permainannya boleh sama, tapi fighting spiritnya juga harus sama gitu kan. Jadi tinggal bagaimana menerapkan strategi di lapangan saja. Cuma kemarin yang agak sedikit menurun kan performanya Teren Puhiri kan. Teren nggak terlihat terlibat terlalu banyak dalam permainan. Justru kemarin perebutan bolanya ini kan ada di lini tengah kan, di posisi di mana di situ ada Inje, kemudian ada Dion, kemudian ada si Vigo, dan 3 pemain ini tidak berjauhan, tapi mereka seperti menjaga jarak bahwa mereka harus sama-sama menghentikan pergerakan pemain, menutup ruang pemain-pemain Persipura, dan juga bagaimana cara menghentikan pemain-pemain yang punya kualitas bagus seperti Lugo. Kemudian di situ juga ada Ramai Rumake gitu juga kan. Mereka harus bagaimana bisa menghentikan pemain-pemain yang punya kualitas di atas rata-rata ini, sehingga trio gelandang ini kemarin bermain cukup elegan ya, cukup bagus dan tidak banyak membuat kesalahan. Nah mungkin sudah diwanti-wanti betul oleh pelatih pelatih Ansari, dan juga penempatan posisi antara Dion dan Vigo ini memang selalu tidak jauh dari bola, ini yang paling penting. Mungkin itu Pak. Iya. Ada kabar infonya Tocantins besok lawan Persela nggak main, Bang? Iya.
Iya betul. Karena ini Akumulasi aku masih kartu kuning. Terus apa tanggapan Wak? Ya enggak apa-apa, kan masih ada Mofu. Terus yang siapa tadi nggak masalah yang benturan siapa? Vigo. Enggak masalah, aku bahas waktu keluar itu katanya. Go cedera go. Enggak Mas, mboten napa-napa. Lho wong ndi to, Bang? Jakarta to, Pak. Kok iso basa Jawa? Iya kan ya wis anu to Pak, di Jogja udah lama kemarin kan juga PSIM juga toh. Iya. Popong tuh nanya, "Gue kenapa gue?" Nanti diprotes loh Sama Ora, wis ora kok ketok bahasa wis. Indonesia. Oh, harus bahasa Indonesia. Iya, Jadi kemarin itu saya tanya teman-teman, gimana Go Vigo cedera enggak? Vigo menjawab tidak, teman-teman gitu. dalam bahasa Jawa. Jangan bahasa Jawa. Dan saya bodoh loh. Jajal saya ngomong bodoh itu. Kon rene nak mengimbas-imbis. Aku ngomong bodoh ya, Bang. Oh piye? Kowe jet bodoh. Jan bodoh, tapi saya ngomong kuwi kan rene. Tapi kemarin apa yang kita bahas Mbak akhirnya Iya. Kanu dipasang di kanan ya sesuai dengan ini kita ya prediksi. Prediksi, Dan ya. itu berjalan cukup baik Pak ya. Ya. Ya, dan tapi cuma di babak pertama saja. Iya. Ya. Karena Kanu ini juga kelihatan kemarin agak Fisik. keteteran juga ya, menghadapi pergerakannya Rame Rumah Kick di situ kan. Sehingga Ansari kelihatan sekali nggak mau mengambil resiko dan mengganti dengan Coge. Alhamdulillah Coge nggak begitu ceroboh kemarin bermainnya. Karena saya juga agak deg-degan karena Coge main gitu kan. Tapi tetap dieksploitasi Pak di situ Pak. Ya, dan karena Coge ini kan salah satu pemain yang cukup ngotot ya. Ngotot dalam artian dia dalam perebutan bola ini selalu ngosek lah, maksudnya dia nggak mau kalah, ngeyel gitu kan. Jadi apapun ya kalau perlu pemain itu harus dihentikan, bolanya lewat nggak apa-apa, ya itu dilakukan sama Coge gitu kan. Hanya saja kekurangan Coge ini kan dalam mengambil keputusan saat melepas umpan ya. Tapi kemarin juga Ada momen itu kemarin. kemarin ada satu momen itu dan kita menyaksikan sendiri bagaimana. Cuma ya kita bisa memaklumi itu mungkin karena tugas utamanya Coge itu menghentikan Rame Rumah Kick itu aja. Sampai akhirnya Rame Rumah Kick itu kan pindah ke kanan kalau nggak salah itu kan. Nah ini yang apa namanya. Tapi di dua sisi sayap apa namanya Persipura kemarin juga tidak begitu eksplosif ya. Jadi kayak Marco Sandi itu juga nggak terlalu banyak bergerak gitu kan. Terus kemudian di sebelahnya itu ada Ruben Sanadi juga. Ya dia beberapa kali melakukan overlap dan dia beberapa kali melakukan tusukan-tusukan ke apa namanya ke daerah pertahanan PSS, hanya saja tidak begitu maksimal kan. Dan ini bisa dihentikan semua oleh pemain-pemain PSS. Nah kemarin si Fahrudin ini juga tampil bagus. Kemudian si Lukau ini juga cukup apa ya namanya cukup lugas dalam mengamankan daerahnya. Yang membuat saya sedikit tertarik adalah kinerjanya Tokandin. Jadi Tokandin di putaran kedua ini sepertinya sudah diberikan briefing khusus oleh pelatih bahwasanya posisi dia sekarang harus lebih aktif untuk mencari ruang, baik membuka ke kanan atau ke kiri ataupun turun ke belakang. Tidak hanya mutlak terpaku di depan aja menunggu supportnya dari Rico ataupun Teren, tapi dia berusaha masuk ke wilayah edarnya Rico ataupun Teren di sayap kanan atau kiri atau flank kanan atau kiri ya, sehingga membuat positioningnya ini sulit untuk dijaga dan membuat pemain-pemain PSS lain kayak Rico, kayak kemudian Injay ini bisa merangsek ke lini ke kotak penalti. Jadi nah besok tanpa hadirnya si Tokandin ini juga sebuah pukulan besar ya bagi PSS. Nah, kita berharap PSS segera bisa menemukan gantinya Tokandin ini. Sudah ada Mofu memang gitu kan, tapi kemarin Mofu juga bermain. Nah, sebenarnya peluangnya ada, Mofu tinggal killing the goal Ya. tapi sayang tendangannya masih nembak burung. Itu disayangkan sekali. Peluangnya sebenarnya banyak PSS ya di akhir-akhir pertandingan,
sayangnya ini juga tidak bisa dimanfaatkan. Cuma gini, dengan tambahan peluang di akhir pertandingan ini membuat penonton ini semakin nyaman bahwasanya tim ini pasti akan menang gitu kan. Tidak ada rasa deg-degan lagi. Mungkin itu, Pak. Iya. Yang menarik adalah Boas Salosa yang usia sudah untuk ukuran sepak bola sudah cukup berumur ya. Kemarin untuk 2 pertandingan dari lawan Barito sampai lawan ini selalu jadi starter, kemarin jadi starter. Kamu nggak nanya apa pertimbangan Rahmat Darmawan memasang Boas Salosa ketimbang Kelly Stroyer? Enggak tanya. Nggak nyandak kopong, otaknya nggak nyandak untuk nanyakan itu. Ya orang maksudnya Tapi kan apa yang reaksi dari Rahmat apa maksudnya? atas pertandingan kemarin? Ya seperti kata Pak Ananto. Betul. Oh, piye? Yang apa namanya PSS bermain disiplin bagus dan ya apa namanya ada momen-momen yang mungkin memang dari Persipura itu bisa mematahkan serangan dari PSS, skema dari PSS. Tapi di sini Persipura ini kalah di dalam perebutan bola tengah, second ball-nya kalah. Sehingga ya disitulah PSS bisa mendominasi dan di situ menjadi itulah yang menjadi permainan Persipura ini terbongkar, skema Persipura ini terbongkar dan terjadi gol di akhir-akhir babak pertama seperti itu, Pak. Dan ya memang seperti itu, ya kalah di lini tengah second ball itu, Pak, second ball. Tapi ya ada momen build up itu yang menurut Coach Rahmat itu berjalan baik, cuman tapi ya bisa dipotong di lini tengah bisa dipotong lagi. Dan Coach Ansari pun juga dari sisi PSS pun Coach Ansari juga bilang bahwa kunci dari kemenangan laga kemarin ini adalah taktikal, Pak. Memang benar-benar pure taktikal dan positioning para pemain itu sangat luar biasa, Pak. Ya kemarin itu kalau menurut Coach Ansari itu ya Persipura selalu build up dan selalu melakukan bola chip dari belakang ke kemana? Ke depan. Ke kotak penalti. Tapi ya fullback dari PSS ini bisa mengantisipasi itu semua. Akhirnya nggak terjadi gol dan ya memang diakui sangat luar biasa lah lini pertahanan PSS ini oleh Coach Ansari. Mereka bisa meredam segala serangan-serangan dari Persipura. Ya Persipura tuh kemarin agak lemes, nggak kayak waktu pertemuan pertama kedua itu. Memang saya lihat emang agak berbeda. Ya. Berbeda, Pak. Agak lemesnya karena apa, Pak? Karena faktor umur mungkin? Ya ora ngerti. Ya itu gak ngerti ya. Mungkin ada perjalanan jauh juga ya, Mas, perjalanan jauh dan ya memang sudah kalah dari sisi positioning. Numpak bus toh? Numpak bus. Pesawat. Pesawat toh ya. Numpak pesawat toh. Ya itu gitu. Iya, Pak. Gimana, Pak? Kalau Anda sama Nanto, Boas ini 2 pertandingan yang jadi starter dia. Iya, karena Rahmat Darmawan kan pengen ada sosok pemimpin leader ya di lini depan. Meskipun Boas ini tidak mencetak gol gitu kan, tidak mencetak peluang dan sebagainya, cuma dia bisa memberikan motivasi mental. Bukan motivasi, bisa memberikan contoh langsung terhadap pemain-pemain muda lainnya. Jadi pemain-pemain muda seperti Reno Lampesi, Ramiro Makik, kemudian Kelly Stroyer ini kan juga melihat sosok Boas ini sebagai orang yang dihormati gitu kan, sehingga mereka tidak asal bermain karena pemain muda Persipura ini memang dari sisi kualitas individu bagus, tapi dari sisi wawasan atau visi bermain itu masih sangat kurang gitu kan. Dan terutama di putaran pertama kemarin kan terlihat sekali bahwasanya Persipura ini bermain sendiri-sendiri pemainnya gitu kan. Nah sekarang dipegang Rahmat dan juga Rahmat melihat bahwasanya kalau hanya teriak-teriak di pinggir lapangan saja mungkin dia nggak cukup untuk menyadarkan pemain-pemain muda ini agar bermain kompak ya, sehingga dipasanglah Boas di situ di lini depan. Dan keberadaan Boas ini membuat pemain-pemain muda ini juga bisa memainkan sepak bola yang diinginkan oleh Rahmat Darmawan, karena Boas ini juga paling tidak sangat paham ya
dengan taktik dan cara bermain ataupun gameplaynya dari Rahmat Darmawan, sehingga dia juga ibaratnya sebagai penyambung lidah langsungnya Rahmat di lapangan, dan pemain-pemain manapun atau khususnya pemain dari Papua itu pasti juga nggak ada yang berani dengan Boas gitu kan. Senior. Ya, mereka itu panutan mereka kan, itu legenda hidup bagi mereka, dan semua pemain pasti akan menghormati Boas, sehingga apa yang Boas katakan di depan adik-adiknya ini pasti semuanya akan diturut adik-adiknya. Nggak ada sekalipun ya satupun pemain Papua ini yang berani membantah ucapannya Boas. Nah, ini yang memang mungkin yang dilakukan Rahmat Darmawan di sini, Bah. Karena memang karakter pemain-pemain Papua sekarang ini agak beda dengan karakternya Boas dulu ya. Kalau dulu itu kan mayoritas pemain ini sudah matang betul kan, waktu era kejayaannya Persipura kan. Tapi sekarang ini kan Persipura seperti membangun kembali tim dan berusaha untuk mengembalikan karakter serta permainan yang pernah mereka miliki saat era keemasan di Liga Indonesia terdahulu. Dan ini nggak mudah, ini butuh waktu dan butuh orang yang bisa memberi contoh langsung di lapangan, salah satunya Boas. Dan kemudian di situ, meskipun di situ juga ada pemain senior seperti Ruben Sanadi, kemudian ada Marco Sandi, kemudian juga di tengah juga masih ada Ferry Pahabol ya. Tapi kan karisma dari 3 pemain ini nggak ada yang bisa melebihi dari sosok Boas gitu. Jadi meskipun Boas ini usianya juga sudah nggak muda lagi, tapi kualitas Boas ini ya tetap bisa menjadi jaminan di situ. Karena dari dulu yang namanya Persipura itu juga selalu dalam tanda kutip ada yang namanya abang-abangan di lapangan. Ya, dulu ada yang namanya waktu zamannya Boas, itu ada namanya Edward Ifak Dalam. Ini benar-benar dihormati oleh pemain-pemain Persipura gitu kan. Jadi apa kata Edu, ya semuanya nurut gitu kan. Dan sebelumnya kan ada sosok Roni Wabia dan macam-macam lagi. Nah, itu yang memang karakter Persipura itu memang dari dulu itu memang dibutuhkan untuk seperti itu. Enggak cuma di Persipura, kemudian di di tim Papua lainnya ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat namanya Persiwa Wamena, di situ kan ada yang namanya Rita Madubun gitu kan. Itu juga sosok yang benar-benar dituakan, dijadikan panutan oleh pemain-pemain lain gitu. Dan karakternya memang harus seperti itu, Bung, kalau tim-tim dari Papua gitu. Ya memang agak beda dengan tim-tim yang ada di Jawa ya, tapi karakter mereka karena teman-teman Papua ini benar-benar menghormati orang yang lebih senior kan. Mereka sangat menghormati itu. Mungkin itu, Pak. Bong, apalagi Bong di kitabmu Bong yang belum diungkapkan ke teman-teman pemirsa podcast apa? Tekon boleh, Mas. Apa? Aku bisa jawab saya. Luar biasa. Injay kemarin performanya bagus loh, Bu. Bagus. Apa, Bong? Karena puasa atau gimana? Ya, Dia enggak. tampil disiplin, terus membantu serangan, umpan-umpan juga oke gitu. Ya memang sudah taktikal toh, Mas. Sudah instruksi dari latihan toh. Memang dari latihan, kalau kata Coach Ansari memang semua ini sudah para pemain sudah bisa mengaplikasikan apa yang dilatihkan oleh pelatih selama persiapan lawan Persipura kemarin. Ya aku kemarin tidak ngomong banyak karena aku merahasiakan taktiknya. Jadi Ini sudah main. Nah, apa taktiknya? Ya itu menang toh. Ya, taktiknya itu positioning. Kemarin tak tekankan positioning. Wah. Bagi perannya gimana nih, Pong? Kan 3 orang ini kan kayak Vigo, Injay, Dion ini kan mentalnya sebenarnya mental gelandang bertahan. Mental gelandang bertahan. Itu gimana bagi tugas untuk membantu serangannya, Pong? Ya, Injay yang menjadi motor serangan kan Injay. Dion yang selalu naik turun, Vigo mengawal pertahanan. Kemarin kan kalau kita lihat garis pertahanan Persipura kan agak sedikit naik. Ya. Nah, itu yang dimanfaatkan, Mas. Dimanfaatkan oleh
pemain PSS. Nah, itu. Terus Bang. Wes ah, Loh, nggak ada nggak mau. dibully. Nggak ada dibully utang aku loh. Sepakat, analisamu sepakat aku. Sepakat sama analisamu. Apa? Iya, Vigo yang menjaga zona pertahanan PSS. Iya, yang, Dion mobile, ya, mobile. Injem motor. Fleksibel. Fleksibel. Ya. Besok ini si siapa namanya? Tekan deh. Dion. Oh, Dion. Dion ini 5 kartu kuning, Bang. Wah, berarti nggak Wah. jalan. Tapi kan 5 kartu Oh, kuning. sudah ya, sudah jalan ya. Lah kan telu toh Pak nak dengan Pak. 4 apa 3? Tiga. 3 kartu kuning. Ah. Oh, berarti kan Masih masih bisa. bisa. Dion si Tokantin ya nggak bisa Pak. Tuh kantin udah nggak bisa. Kita pasti nggak bisa ya. Iya. Akumulasi besok. Tapi nggak masalah sih Mofu pun juga punya. Serius. Kalah. Ya Mofu kan juga punya kualitas toh. Kemarin kan juga bisa nyetak gol toh. Toh kantin so absen pas lawan apa ya? Borneo, Barito. Barito. Seri ya. Kalau nggak Pas di kelihatannya kandang Pak ya? Pas kandang pas away malah. Uwe juga Mm-mm. kok. ya nggak masalah. Satu kali tuh apa Deltras po ya Pak? Deltras po. Lali aku, Bong. Karena terlalu banyak pertandingan yang tak tonton sekarang. Iya sama Pak aku. Alah kowe yo ora kowe nontone kuwi bae kok. Orang. Enggak itu lali aku apa sih absen ketika melawan Persijapura. nonton melawan Ketoknya Bari. Kudus di kandang di kandang. Tanpa toh kantin. tanpa Tokantin Menang. tapi menang 2-1 kan Mofu juga ngegol kayak pas itu. Mofu gak mencetak gol tapi enggak berarti kan enggak ada masalah kualitasnya tetap Tapi yo pasti ya Mofu yang jadi striker ya. ya jelas masa Mas Farudin Habis itu Jamul. ya Jamul bisa loh tapi Jamul dua pertandingan ini kayak nggak main. Nggak main. Kenapa? Kemarin Nggak masuk apa-apa, bench nggak tapi. masuk bench enggak Ya. apa-apa enggak ada Ada masalah. masalah cedera. Enggak ada ya udah duet Mas Farudin sama Luko ini sudah diakui lah sudah sama Coach Ansari sudah menurutnya sudah klub sudah oke ya. Dan Luko ini jarang dapat kartu kuning ya. Jarang ya Pak. Luko ini. Luko. Maksudnya kita dari kemarin tuh belum menyaksikan kalau si Luko ini dapat kartu kuning gitu loh. Ya kita berarti kan memang peluangnya ini sama sekali belum pernah mendapatkan kartu kuning si Luko ya. Kartu merah juga belum. Pelanggaran aja cuma sekali. Kayaknya Ya dari statistik gitu. Tackle loh, Pak. Betul. Iya. Iya. Bersih. Dan dari berapa kali 5 penampilan ini tackle suksesnya itu 13 kali. Kemudian interceptnya sukses juga 17 kali, sapuan bersihnya 21 kali. Kemudian umpan suksesnya itu 228 kali dari 248. Berarti kan 80% berhasil kan. Kemudian shoot on target itu 2 dan tembakan ke gawang yang melenceng itu ada 4. Jadi dari 5 pertandingan ini statistiknya si Luko ini cukup mentereng juga, Wong. Ya. Jadi kamu nggak boleh wingi kan kowe rada nganu to karo Luko ini to. Rada piye ngono kuwi lho. Ya. Rada membandingkan dengan Kleberson gitu kan. Tapi kenyataannya hingga 5 pertandingan Luko ini nggak sama sekali belum kena kartu. Ya. Dan ini luar biasa loh bagi seorang pemain belakang ya. Nah, kita lihat Fakhrudin kan. Fakhrudin ini kan juga tampilannya 8 kali ya. Ya. Berarti kan beda 3 kali. 3 kali pertandingan. Dia kartu kuning 1, kemudian tackle-nya 9 kali, interceptnya 30 kali, ini luar biasa ya. Kemudian sapuannya 17 kali. Dan tembakannya karak halang 4 kali. Jadi dia kalah dengan Luko yang yang hanya belum pernah kena kartu kuning. Si Fakhrudin ini 1 kali kartu kuning itu. Tapi Mas Farudin ini ketika saya lihat langsung di lapangan itu ya Pak ya, bertanding di Maguwo itu, Mas Farudin ini ya menjadi komando di lini belakang Pak. Ya kan karena kapten. Iya, menjadi komando. Saya lihat maksudnya kepemimpinannya sangat bagus. Jadi komando. Menjadi komando. Ya, kayak baju loreng. Ya, tapi ini.
Terus itu ya main sering mengomandoi, mengasih memberitahu lah teman-teman terutama pemain-pemain muda gitu. Seperti itu. Lukau tuh 5 pertandingan 13 tackle sebenarnya ya untuk seorang back minim dong Pak. Ya bagus, Bah. Ini kita bandingkan aja sama Jajang nih. Jajang 8 pertandingan. Tackle-nya 4. Oh, ya minim. Ya kan? Intersepsinya 12. Sapuannya 14. Dia kena kartu kuning 1. Pelanggaran 3 kali. Ya kan? Kemudian umpannya ini 188 dari 206. Dari umpan aja dia Lukau ini lebih banyak melakukan passing dibanding dengan Jajang. Padahal Jajang ini lebih banyak menit bermainnya karena dia main itu 8 kali, sementara Lukau ini baru 5 kali. Berarti kan secara kualitas, ini kan statistik yang bicara ya, bukan kita omong kosong hasil pengamatan aja, tapi ini statistik. Nah, statistik ini kan nggak bohong karena dicatat betul. Dan ini statistiknya bukan statistik ecek-ecek loh. Ini dari PT I-League kan, benar-benar resmi kan. Jadi saya pikir ya kalau Kopong kemarin bilang bahwa Lukau ini tidak lebih bagus dibanding Kleberson ya, itu harus dikoreksi. Nah, kamu berdosa itu Pong. Sudah suudon dulu kan. Suudon. Nah, kamu harus minta maaf sama Lukau gitu kan. I'm sorry. Sorry Lukau. I'm sorry. Itu Pak. Itu dari statistik ya kan. Kita bicara berdasarkan data, bukan cangkeman. Kopong itu kan cuma lambe aja gitu kan. Lambe turah. Ngecap. Kadang ya ngomongnya ra jelas gitu kan, ditekoki ngalor jawaban ngidul gitu kan. Itu Pak. Ya. Pong besok supporter pakai apa lagi Pong kalau gampang Pong? Belum Kan tahu. menarik gitu pakai koko itu. Koko gamis. Tapi bukan itulah. Pakai sorban, peci apa. Itu bukan kampanye partai loh ya, tapi bukan ya. Ya bukan. Ayo bukan. Ya, itu hampir semua. Kamu lihat situasi di sana hampir di semua stadion, semua tribun Enggak. hampir sebagian besar pakai. Ya, semua tribun ada. Dan teman-teman itu masih ada di luar, masih main petasan Pong ya? Iya ada. Itu dari apa teman-teman yang biasa ada di tribun selatan? Ya nggak tahu tribun selatan atau tribun mana. Yang jelas ada petasan juga, ada Setelah kembang menang, api. dihadang lagi nggak busnya? Enggak kayak. Oh nggak dihadang? Enggak. Hujan toh. Oh iya. Hujan rintik-rintik Pong, ora udan gede. Hujan rintik-rintik. Demes itu kemarin, Demes, nggak ya. begitu nggak begitu udan sing buru-buru gitu. Sebelumnya ya, Pak, sebelum pertandingan itu Iya. ngeri itu. Oke, Pak Nanto, dengan hasil ini ya kita bahas secara keseluruhan mungkin di grup B ini, grup Timur, Barito Putra seri dan artinya ada gap 4 poin Pak. Apakah ini jalan terbuka terlihat nih hilalnya nih bahwa PSS dan Persipura akan rally dalam jalan untuk meraih siapa yang akan lolos di grup B ini Pak? Ya kalau dari sisi hitung-hitungan matematika ya Pak ya. Ini peluang besar buat PSS Sleman gitu kan. Karena gapnya ini cukup jauh kan. Barito ini harus menyelesaikan 2 pertandingan untuk menyalip PSS Sleman. Nah, sementara yang terdekat persaingan terdekat ini kan ada di Persipura dengan Barito kan. Nah sementara yang lolos ini kan 2 ya kan. Nah berarti ini 1 ini sudah tertinggal Barito ini kan. Dan Barito saya pikir dari putaran kedua kemarin ya, dari selepas putaran kedua Akhir ya. itu permainannya juga Malah menurun ya. iya nggak bagus gitu kan, nggak menarik gitu. Dan saya sih berharap besok itu justru malah PSS saya harapannya langsung menghadapi Tornado dulu, jangan Persela malah. Persipura dulu ya Pak yang lawan Tornado, malah Persipura dulu. Lah ya karena apa? Tornado ini Patrick Cruz ini kartu merah kemarin. Oh iya Pak. Iya. Loh kowe ora nonton apa piye? Ya enggak, aku mah nontonnya Semarang aku. Wah, Pak. Tapinya gol ke penalti. Jangan
yo kudune kowe nonton persaingan terberat Iya. gimana gitu kan. Ya banyak kemarin banyak itu. Iya, aku oke wong TV siji, iki siji sama HP siji aku nonton semua, nonton 3 pertandingan. Bahkan ada satu partai Dewa United itu tak tonton. Dewa sama Persib kan. Persib. Iya, tapi tak ganti-ganti gitu loh. Itu tak tonton kabeh. Jadi modal rodo oke memang bong rapopo gitu. Ya. Jadi ya kalau sayangnya PSS ini nggak menghadapi tornado dulu. Iya. Ya. Kalau menghadapi tornado ini sebuah hal yang sangat luar biasa karena beberapa pemain tornado ini juga cedera. Dan kayak Ragil kemarin paksa harus Muhammad Rahir harus ditarik di babak kedua gitu kan. Kemudian mereka baru saja menghadapi Barito yang pertandingan kemarin itu sangat fisik sekali, sangat fisikal banget gitu kan. Mereka bermain kencang, Tornado itu ciri khasnya kan kencang pemainannya. Dan mereka menghadapi tembok tebal yang namanya Barito gitu kan. Dan kedua tim ini nggak mau kendor saat mereka harus berantem di lapangan, maksudnya harus saling gebuk di lapangan secara fisik. Mereka nggak mundur sama sekali. Jadi sayangnya kalau besok menghadapi Tornado dulu, peluang untuk mendapat poin penuh ini sangat terbuka lebar karena Tornado kan pasti juga kecapean, kelelahan setelah menghadapi pertandingan yang ini. Dan masa istirahatnya Tornado dengan PSS ini lebih panjang sehari PSS, ya kan. Nah, tapi ya besok tetap harus menghadapi Persela dulu. OB juga ya. Ke Lamongan. Iya. Nggak masalah, away ke Lamongan tuh nggak masalah. Lah daripada Lamongan kemarin menghadapi mana? Kudus. Sama-sama kan. Kalah, Pak. Iya, kalah di Kudus gitu kan. Sama jarak antara Lamongan ke Kudus dengan jarak antara Jogja ke Lamongan saya pikir juga nggak jauh beda kan. Ya kalau itu masih dijangkau dengan kendaraan darat dalam hitungan jam, 2 jam 3 jam, saya pikir nggak terlalu menguras energi, Bang. Kecuali kalau ke Papua atau ke Barito ya, yang harus menempuh perjalanan 2 jam lebih menggunakan pesawat itu kan. Saya pikir menghadapi Persela pun besok ini PSS ini kalau ingin menjaga jarak dengan Barito dan juga dengan Persipura, jangan sampai dilepas pertandingan ini. Ini sudah terlanjur, sudah 2 kali di pertandingan awal ini menang terus. Nggak boleh dilepas, ya kan, harus besok juga sapu bersih. Terus kemudian lawan Tornado sebelum Lebaran itu sapu bersih. Nanti kalau 4 pertandingan ini sudah sapu bersih, ya kan, PSS ini melawat ke Barito, segala sesuatunya jadi lebih ringan, bebannya nggak terlalu banyak. Mungkin itu, Pak. Ya. Dan yang menarik, ada informasi nggak, Bang? Persipura ini pulang dulu atau dia stay di Jawa, Bang? Karena laga selanjutnya ini mereka main tandang lawan Kendal Tornado. Setelah di Jawa langsung memboyong 24 atau 23 pemain kemarin. Coba dia pulang dulu ya kan, capek. Iya, capek. Loh, justru kalau Persipura, orang yang capek. kalau di Jogja seneng mereka. Ya seneng, Pak. Iya. Iya. Coba aja dicek di Seturan. Dia timnya masih di situ enggak? Mungkin ya. Ya kan, dicek aja di Merapi Merbabu. Biasanya yang ini memang di situ. Dan kelihatannya mereka juga nggak pulang. Soalnya kalau Nggak pulang, sih. mereka 2 kali lipat biayanya kan. Mungkin Nggak akomodasi pulang, Pak. penginapan sama ini lebih mahal. Lebih mahal kalau pesawatnya. ke sana. Iya, Kalau di sini kan paling mereka cuma nyewa hotel aja. Iya, Kan? iya. Mungkin saat ini mereka masih di Jogja. Ya kan? Kemungkinan baru 2 hari atau 3 hari sebelum pertandingan Solo. mereka baru ke Solo. Kalau enggak malah mereka berangkat dari Jogja. Karena bagi Persipura Jogja ini sebenarnya kan rumah kedua. Ya kan, bagi mereka gitu. Jadi mereka jauh lebih nyaman di sini. Coba aja tanya ke teman-teman Persipura, pasti mereka lebih nyaman untuk berada di Jogja daripada mereka harus berlatih di Solo. Dan Rahmat Darmawan itu paham itu. Gitu. Nah, coba cek kowe mlaku ning Seturan, Bang. Mesti timnya masih di Ya situ. apa gitu pemainnya, Bang? Sampai capek gitu kan. Tornado ntar
menang Kendal. Kendal juga ngincar, pasti akan seru itu karena Kendal kan selisih cuma 3 poin sama Persipura. Iya. Pasti dia akan ngincar posisi runner-up juga. Terus apa lagi Bang? Info-info Bang. Ya apa tekono Mas? Aku iso jawab saiki. Ndak dibully bodoh. Kemarin berapa penontonnya, Bang? 5.000, Pak. 5.000. Kuotanya berapa? Kuotanya 7.000. Kok cuma 5.000? 6.000 apa 5.000 lali aku. 6.000. 6.500 berapa gitu. Penontonnya 5.000. 6.000. Penontonnya 6.000. Kuotanya 7.000. Kenapa enggak full 7.000? Jadi war tiketnya angel. Ya, itu enggak tahu, Pak. Maksudnya ya entah udah sold out tapi ada yang enggak jadi berangkat, mungkin kan seperti itu. Ya mungkin enek sing tuku Double. oke gitu, medidol meneh ternyata ora payu. Nah, itu gane calo paling. Ya ora apa-apa, sing penting kan mlebu nganu to. Lebu PSS. PSS bagi manajemen, tapi bagi penonton lain sebenarnya ya eman-eman. Iya kan, eman-eman. Kalau bagi manajemen nggak masalah, Ya. kan tiketnya wis ketuku kan. Iya, betul. Tapi bagi teman-teman yang mau nonton kan ya sayang, eman-eman Ya. gitu kan. Libur ada apa nih Bang? Kemarin libur. Libur cuma sehari. Libur sehari. Ini udah masuk lagi. Masuk lagi, besok masuk, Rabu libur. Kamis Jumat masuk, Sabtu Latihannya sore ya emang ya? sore. Sore, tiap hari sore. Disesuaikan jam 16. Nah, benar kan kataku, mereka tuh setelah liputan tuh ada yang bawa es teh, ada yang bawa es campur. Ini ngono nih. Iya. PSS. Iya emang. Di mana gua? Di Maguwo. Iya, buka puasa bersama sekalian. Buka bersama. Ya jam 4 tekan ngarep Iya. ngarepe buka. Spesialis bawa gorengan siapa Bang? Ra ono ya ngawur entuk gorengan. Ono gorengan, Bang? Ra entuk. Oh, es campur ya? Ya es campur kan gitu. Pecel ada yang Kurma taruh es campur to. Wingi nggawa kurma barang. Kurma. Kok ya melu bukane ngono, Bang? Ya ora Pak aku. Lah kowe bukane endi? Ya metu nek wis dipas kan nak rapok kewuh to. Mosok dipas. Ya rapok kewuh to aku mosok ya. Mosok wingi dipas Ya kuwi. ora maksudnya ya Oh mosok. ya Masa? ngirit Apa men kerja? lho. Ya ora maksudnya mosok ya aku teko njaluk ngono kuwi nek ora apa mungkin. Jakarta BCP, Jakarta Preman. Ya ora. Preman Desain kayak mendeng Bali kok lah dhewe. Oh, ternyata kowe yo isin to, Bang. Wah iya Pak. Padahal lesu tuh gue, aku udah dicok ya. Ngawur. Biasane nganu Wah, Bang, es campur. Biasanya nembung ya Pak ya. Ngirit gajimu Bang, Ya. ngirit gajimu kan gue. Ya udah kan kiwa tangan apa kiri kanan stadion itu kan banyak orang yang jualan tuh Mas. Maksudnya ya enggak masalah lah. Enek soal sate enak ning kono, Bang. Di mana Pak? Sate Pak Ateng apa Oh, apa iya, gitu. iya. Nah, iya Murah, dah. murah meriah. 23.000, Iya. 23.000 nasi, es teh sama sate. Wah. Wih, depan. ngono kuwi. Anu nggo cedak anu apa patung langge lho. Aku Kiri jalan. langganku di situ. Oke, aku salah. Sate Pak Opo, Pak Ateng gitu apa jenenge sapa kuwi lho kono. Wah, jas ini. Kiri jalan kalau dari Kiri jalan. stadion, Bang. Kowe aja wedi nek jajan sate kuwi larang ning kono, Bang. Iya. Ora, Bang. Iya, Pak. Wis kuwi 23.000 wis. Ora ajak ulang sesuk nek ora. Pas Recommended gajian, Bang. itu. Tur enak, Bang. Ora gur mambu-mambu sate ngono ora, tapi enak tenan. Heeh, laris ngono. Jas. Tongsengnya juga enak Bang. Tongsengnya ada. Iki pas poso rebuk panganan Sate. enak tenan. Enak tenan. Bener kalau nggak percaya, mungkin teman-teman netizen juga sudah tahu kok wong itu udah lama kan. Iya. Nek saya kan baru aja kemarin kan. Saya juga ke situ penasaran karena kan setiap pulang ke rumah saya di situ di Maguwo kan lewat di situ saya. Makanya saya mampir kok ternyata murah, Bang. Ramenya itu karena murah, Bang. Bener, Bang. Jadi kue karo misalnya kue karo lang ngono kuwi paling enteke 46. Wah. Heeh. Wis karo es itu es teh, Bang. Atau ajak uak Bang, ajak uak. Aku sesok Wak kemarin ngangseni aku mau ngajakkan Jogo Karian tapi nggak tahu kapan ini libur, paling Rabu itu. Nah, Inje kamu ajak ke Jogokarian. Inja itu malah fokus beriman dulu, Pak. Beribadah. beribadah. Anu religinya tenan tinggi. Mau tak tanyain Inja udah mau jalan-jalan atau udah jalan-jalan kemana aja cari takjil. Saya nggak terlalu ini memikirkan Ibadah. itu. Saya hanya ingin fokus beribadah Berarti religius banget ya Inje dan, gitu ya. dan ingin berkumpul dengan keluarga. Loh, di istri di sini. Iya keluarga, ada istri, ada kerabatnya. Oh, di juga. Jogja? Iya ada. Oh, iya. Katanya sih seperti itu. Berarti dia memang Religius. religius dan orangnya itu ketoknya ora neko-neko ya, Oh, Bang. enggak. Enggak suka
duguk Ya enggak. Ya wis dene kangone dekne ya wis wegah ngono kuwi. Ning Paris sih ame golek apa enek ya. Nah, Nek guru Level padake ya. Jogja. Jogja. Jauh ngono kan. Oh. ya emang Injay kemarin kan tak wawancara itu, tak bikin box atau feature ya itu. Nah, itu mau ingin fokus beribadah. Nah, belum terpikirkan lah. Tapi maksudnya. omahe iki ning Prancis ya Paris iku, Bang. Prancis itu Pak. Oh. Prancis ngendi ra ngerti aku. Pokoke aja Prancis. muga-muga aja cedak Eiffel kae ya, Bang ya. Perapatan Ciamis. Kan di Menara Eiffel itu banyak sih, Bang, yang jualan apa? Itu. Jualan pernik-pernik kantungan Gucci yo tonggone Inje mungkin gitu. Iya. Banyak sekali di situ. Dan itu iso bahasa Indonesia di situ. Bisa bahasa Indonesia, Pak? Oke sing iso bahasa Indonesia. Oh. Injay itu bahasa Inggrisnya juga sudah lumayan lancar ya di sini. Karena sih nek wong kalau orang turis Indonesia biasanya ya tuku oleh-oleh dari situ kan. Nah, berapa euro dapat 3 gitu kan. Tawar lagi. Iya, ditawar. Dinyang. Sing ketipu juga banyak. Gitu, wong Indonesia itu kan. Gitu, Bang. Inja sudah merasa betah di sini. Udah betah. Kayak suasananya di sini ya memang berbeda sih katanya suasana di sini, terutama di bulan Ramadan ini ya. Sangat beda. Di sana agak sedikit sepi, di sini dia sangat menikmati betul ya, karena di sini kan mayoritas muslim. Di Indonesia atau di Slemannya atau di Jogja? Ya di Indonesia, terutama di Jogja ini Mas. Karena kan dia nentupin yang gini. Iya. Kan kesehariannya di sini toh. Ini sangat menikmati betul karena mayoritas muslim. Gitu. Ini kan mau musim akhir ya, Bang. Apakah Inja itu berharap saya ingin diperpanjang? Aku belum di PSU tanya. Apa, gitu? Belum. Dia kontrak berapa tahun, Bang? Belum tanya, mungkin 1 musim, mungkin Pak, mungkin ya, aku belum tanya ya, belum konfirmasi. Mungkin 1 musim, dan aku juga belum konfirmasi betah atau gimana, mau diperpanjang atau enggak, itu gimana, belum tak tanya itu. Tapi nek diperpanjang menurutmu layak nggak, Bang? Nah, ya. Ya, layak aja. Layaknya dari mana? Layak aja ya, di Injay bagus kok mainnya selama ini ya, walaupun awal-awal memang teman-teman kita dan teman-teman yang lain mungkin agak meremehkan ya di awal. Aku bukan kita loh, Bang, cuma kamu tok loh. Iya. Aku ora meremehkan loh. Kalau kita itu kamu sama sapi mungkin. Oh iya, sama sapi nyapi itu. Nah, ngepil lah. Kowe itu mengklaim ngono. Nah, itu ya mungkin ada beberapa kalangan yang mempertanyakan apa performa Injay, tapi sejauh ini Injay juga mampu membuktikannya kok. Menurut saya juga pantas-pantas saja jika Injay besok dipertahankan. Berarti gue rekomendasi dong, Bang. Ya. Ke manajemen. Ya tapi kan mungkin ini belum bisa santai-santai loh mereka. Apa? Maksudnya pikirannya masih. Nah, besok kalau misalnya promosi kan ada 11 pemain asing toh. Ya, enggak 11, Pak. 8 atau 9 ya? 11 ya? Gue goblok. Oh, saiki wis ditambah saiki. Kok Wis ditambah ya berarti ya. setiap tim itu boleh mengontrak 11. Oh, 8 di lapangan. 9 masuk berapa? GSP, 7 7. diturunkan. Oh. Utuk. Oh ya enggak update, aku lupa. Tapi ini Orang masalah update, itu masalah iki Oh, gitu iya. loh. kata Kopong kan bagus, Injay bagus ya di Liga 2. Tapi kalau Pak Nanto apakah levelnya Injay sudah setara dengan pemain-pemain Liga 1, Pak? Oh, setara, Pak. Ah. Setara nih saya. Jos. Nek saya recommended kalau Inje ya. Ya. Justru nanti dia di Liga 1 dia akan dapat tandem yang lebih bagus dibanding pemain-pemain lokal. Ya kan. Nah, ini yang akan membuat kualitas dia ini bisa keluar lagi kan. Karena selama ini kan dia seperti bermain sendiri kan. Main sendiri di tengah, kadang dia melakukan intercept, kemudian dia berusaha membuka ruang, hanya beberapa rekan-rekannya yang paham itu. Tapi kalau misalkan nanti dia punya kompatriot yang kualitasnya sama, punya visi bermain yang juga sama, saya pikir dia kualitasnya bisa akan naik lagi kan. Dan yang kedua, dia sudah bisa beradaptasi dengan Liga Indonesia. Ya. Dan kondisi dan gaya bermain dari PSS Sleman. Karena gini, kalau PSS promosi, tim pelatih ini kan pasti dipertahankan. Terutama Kodustra ya, Pak. Nah ya, Ansari mosok ya ora Ya, dipertahankan. pertahankan. Jadi asisten.
Hah? Ya, mungkin Justru malah sing dipertahankan di sini itu ketoke Ansari sih yo. Itu Ansari ketoke kayak karyawan tetap ya, Bang. Gitu. Dari pelatih siapapun lo dipecat dari Ansari itu dari Seto lo. Sebelum Seto masuk itu Ansari lo. Kemudian dia duet dengan Seto, Seto keluar ganti pelatih asing bola-balik Ansari ya sih di situ Jadi loh. owner ya, Bang? Nah, Owner dia. Director of owner aja. Jadi nah dengan komposisi pelatih yang sama saya pikir ya sangat oke kalau Inje tetap dipertahankan. Jadi kita PSSI nggak perlu cari yang lain kan sudah punya 2 kan. Toka, kemudian si Injay. Kalau Kleberson masih, tapi kan Kleberson juga masih belum sembuh kan, karena kalau secara kualitas masih oke Kleberson. Lukau ini masih tanda tanya karena kontraknya juga cuma setengah musim sampai kan. musim ini berakhir. Sampai musim ini berakhir berarti Pinjam kan ya? enggak dia dipinjam ya, dipinjam dan dia kan punyanya si siapa namanya Persik Kediri kan. Nah kalau memang dia masih punyanya Persik Kediri ya kan berarti dia akan kembali ke Persik Kediri kan. Nah berarti kan masih ada slot sekitar 9 pemain asing lagi dan kita berharap besok yang nyari Coach Justra gitu loh. Ojo titipan agen gitu. Ya toh. Jadi benar-benar paham karakter pemainnya. Inje ini kan rekomendasi langsung dari Coach Justra toh, Bang. Ya toh. Nah, iya jadi ya kita berharap nanti lolos. Ya tim ini mayoritas dipertahankan kan. Kecuali pemain-pemain yang memang dalam tanda kutip sudah selesai masa baktinya, usianya sudah mungkin juga Kim juga kemungkinan besar akan pensiun ya, Bang. Manajer kan sudah definitif juga manajer kan Kim ya. Kita sambut mungkin musim depan Kim sebagai manajer kan. Nek apa media officer-nya diperpanjang aku ora ngerti ya. Perpanjang ya, Tok ya. Perpanjang. Oh, ya berarti ya kowe diperpanjang tetep, Bang. Gitu, Bang. Berapa senti, Bang? Ngawur kok. Loh iya itu Double telu, wis tak kandhani double telu. Ya digawa ning ngene Maerat wae ya, coba. Double telu. Ya gitu, Pak. Aku ora tahu. Double telu apa nih, Bang? Saya paham Bang double. Tapi gini, kemarin menang lawan Persipura ini memang menjadi angin segar banget ya buat PSS Sleman. Artinya kemarin ini kan ya kalau menurutku entah kalau nanti teman-teman yang lain atau siapapun, menurutku kemarin ya memang finalnya grup timur itu kemarin. Ya belum. Kalau aku kok, Pak. Ya belum, ini masih ada lagi. Ya, tapi kemarin ini gini, tapi kan kemarin kan sebelum PSS lawan Persipura ini kan Barito yang kemarin menjadi rival juga selain Persipura ini kan juga menjadi momok penguntit ya. Kita juga menguntit Barito kemarin bisa kalah lawan Persipura. Tapi kemarin kita bisa menang lawan Persipura, artinya kan kita secara statistik sudah unggul di atas angin. Ya ini momentum, Bang. Iya. Ini harus, maksudnya begini. Ini momentum yang benar-benar memihak pada PSS. Jangan sampai ini kita PSS sudah dapat momentum nih. Ya. Untuk ke pemuncak klasemen dengan mengalahkan Persipura kan, dan juga apesnya Barito nggak bisa mengalahkan Tornado. Nah ini jangan sampai nanti lepas lagi momentum ini. Berarti apa? Ke depan PSS ini harus sapu bersih minimal dulu ya. Sementara 2 pertandingan ke depannya harus disapu bersih semua. Sehingga apa? Momentum ini akan terjaga terus. Kalau di 2 pertandingan ini bisa terjaga kemenangan PSS ya. Saya pikir nanti jalan untuk promosi itu akan tambah lebar. Karena apa? Karena Barito dan Persipura nanti akan bermasalah dengan diri mereka sendiri, ya, dengan lawan-lawan mereka gitu kan. Sementara ini kan lawan terberat, ini sudah dikalahkan, ya kan? Sudah diambil penuh ini poinnya kan. Nah, sementara 2 tim itu pasti akan berhitung bagaimana caranya nanti mereka tidak akan kehilangan poin. Tapi saya yakin begini. Meskipun mereka bertekad seperti itu, tidak akan mudah mereka mengambil poin. Contoh dengan besok menghadapi Persipura, menghadapi Tornado ya. Itu juga bukan masalah
enteng bagi Persipura gitu loh. Karena Tornado ini benar-benar sekarang ini seperti kuda hitam. Iya betul. Ini kuda hitam itu loh. Barito sendiri nggak bisa mengalahkan mereka. Di Gitu. kandang Barito. Kandang Barito. Dan selain Persipura, kita bicara Barito ya. Ya. Barito ini kemungkinan besar nanti kalau mereka nggak bisa memperbaiki diri ya, nggak bisa memperbaiki diri baik dari cara bermain ataupun skema permainan atau game plan dan sebagainya atau menaikkan motivasi, mereka tetap akan tertinggal kok. Ya. Mereka akan terus tertinggal, benar itu. Karena besok Barito akan hadapi mana ini? PSIS kalau nggak salah. Barito. Kita cek lagi. Lawan Deltras ya Pak. Deltras. Di kandangnya Sidoarjo. Nah, ini juga bukan pertandingan yang mudah. Ya kan, lawan Deltras itu bukan pertandingan yang mudah. Apalagi mainnya di Deltras. Meskipun kemarin Deltras baru saja kalah dari Rafinya dan kawan-kawan gitu kan. Nah, kemarin Deltras itu juga main bagus sebenarnya. Bagus. Dan Rafinya itu mencetak gol, 2 gol sekarang. Cuma kemarin cetaknya lewat penalti gitu. Ya nyetak 2 gol tapi di penalti. Ya. Gitu Satu loh. ketiban bal. Oh iya, orang ketiban bal, kena bola. bal. Ya. Jadi justru yang menarik lawan kerikil tajamnya PS itu ada di Persela loh sebenarnya. Karena kan PS Pernah Sleman kalah. itu nggak pernah menang lawan Persela. Ya, Iya. pernah kalah juga. Nah makanya besok ini jangan sampai peristiwa itu terulang lagi. Ini kan 2 pertandingan sudah diselesaikan dengan baik nih. PSS itu sudah belajar bahwasanya mereka di pertandingan pertama waktu lawan Deltras ya. Memang PSS menang 3-1. Secara skor marginnya 3-1. Tapi dari pertandingan di lapangan itu nggak menggambarkan bahwa skornya itu 3-0, 3-1. Betul. Iya toh? Eh, Justru pertandingan itu sangat ketat. Tapi kemarin PSS ini sudah maju lagi. Maksudnya berubah dengan mengalahkan Persipura 2-0. Dan kemarin kemenangan 2-0 ini benar-benar secara skor itu benar-benar sama dengan yang ada di lapangan. Nah, kemenangan dengan margin 2-0 ini, 2 gol ini, permainan PSS ini benar-benar enggak mengkhawatirkan sama sekali. Enggak, Pak, enggak. Iya kan? Enggak. Kita sebagai penonton itu sudah dari awal Iya. itu sudah bisa menebak bahwa ini bisa menang. Dan menangnya itu dengan nyaman, Pak. Iya. Tidak dengan deg-degan gitu loh. Waktu dengan Deltras kan ya masih ketar-ketir. Ya kan, drama-drama itu banyak. Dramanya VAR-nya Inje gitu kan. Kemudian Tahir di kartu merah gitu kan. Itu kan drama-drama yang mengkhawatirkan kita. Ega Rizky pating gitu loh. Dengan tangannya 8 detik itu. Terus kemudian kemarin nyaris gak ada drama sekali ya. Gak ada drama kemarin. Ya lurus-lurus dan semuanya smooth lah. Nah, itu loh Pak yang penting. Dan kan itu kan sudah kita tebak sebelum jauh-jauh hari toh, Pak. Ya 2-0 belum. lah. Alah tebakanmu ya paling tebakan asal jupo. Ya, Wong dari dulu ora. ki nek menangi 2-0. 2-0. Ora, kemarin Deltras ya 3-1 tahu kita. Aku ki. 3-0. Aku ki. Skenario sih kita berharap ya CEO yang Persipura menyamar. lagi kalah lawan atau main seri lawan Tornado. Ya. PSS bisa mengalahkan Persela. Ya. Itu lebih nyaman ya mungkin kita Ya, naik ke depannya. makanya itu ini mumpung 2 tim ini kan sedang bermasalah dengan dirinya sendiri, terutama Barito. Barito ini masih bermasalah dengan diri mereka sendiri. Padahal secara kualitas bermain, pelatih itu dan finansial mereka itu nggak ada musuhnya. Enggak ada musuh. Ya kan? Tapi kalau nggak ada perubahan gitu. Sama kemarin lawan Tornado ya mainnya gitu-gitu terus. Emang tak utik. Dan apa ya? Gelandang-gelandang mereka Bayu Pradana, Rizky Pora itu mungkin sudah lewat masa keemasan mereka itu loh. Kalah dengan gelandang-gelandang dari Tornado sama si Bayu Pradana itu perebutan bola sama Yuda Alkansa bola balik kalah. Ya kan. Kemudian di sayap kiri mereka sering diobrak-abrik sama wingernya sama Tornado yang punya kecepatan yang ganti si Ragil kemarin. Kemudian di lini depan Alexandro juga mainnya seperti itu.
Terus kemudian ada satu pemain Aymar kalau nggak salah, pemain dari Argentina itu, tapi pemain lokal. Kualitasnya bagus, tapi dia kayak bermain untuk diri dia sendiri. Cuma show off kualitas individu aja, tapi sentuhan terakhir ya lewat. Dan Tornado, pemain belakang Tornado ini juga disiplin. Dimas Soekarno kaptennya ini main bagus. Mas Soekarno Putra. Iya kan? Dan punya gelandang dan juga apa ya? Tornado itu kelebihannya itu dari sisi stamina dan kecepatan. Ya bagus gitu kan. Dan kemarin mereka cuma main dengan satu pemain asing loh pada awalnya loh, Patrick Cruz itu. Terus tak itu. Iya, setelah Patrick Cruz di kartu merah, kemudian si siapa? Felipe. Bukan, si Felipe malah nggak main sama sekali. Nggak main tuh, Pak. Nggak main sama sekali. Si siapa? Pelatihnya Stephen Kelces itu malah memainkan Pablo Morales kalau nggak salah. Juan Morales atau Pablo Morales itu aja back. Itu dimasukkan untuk apa? Melapis Renan Alves yang didorong menjadi striker. Ya udah, Rencana gitu-gitu ya. cara mainnya Barito yang ngono-ngono wipong. Iso ditebak lah gitu kan. Berarti striker yang baru itu nggak Manta Aji ya? Siapa jenenge striker yang baru didatangkan kemarin itu? Striker yang Barito itu? Si Murilo toh. Rizky Kopong. Murilo kalau Rizky nggak salah. Salah siapa itu ya? Malah nggak main gitu kan. Malah nggak main itu, Pak? Ya main Alex saja gitu kan. Kalau dan kemarin kayak Victor Mansare itu yang kita Ya, Victor gadang-gadang bisa jadi pembeda kemarin juga Enggak banyak kelihatan ya. masih tampilannya masih kalah sama pemain asing idolanya Kopong, Matias Silva ya, Matias Silva yang kemarin cetak gol juga ke PSS itu. Meskipun Mansara ini eksplosif, tapi ternyata juga belum mampu berbuat banyak menghadapi Lukau sama si Fakhrudin. Ya, jadi ini momentum, Pak. Pokoknya jaga ini, momentum ini dipertahankan. Jangan sampai lepas lagi. Kalau nanti di 2 pertandingan lepas ya momentumnya, PSS justru yang akan bermasalah dengan diri dia mereka sendiri. Intinya gitu. Kemarin ada yang bener nggak? Banyak. Wah, Banyak kemarin. Melu aku. Ini Bang, Bang. Siapa iki? Iki yang juara yang Tapi banyak juga kayak supporter teman-teman dari Persipura yang banyak nonton kemarin sebenarnya ya. Ini kayak jagoin Persipura ya. iya, ini kayaknya yang menang yang ngatain aku bodoh ini. Mas Kopong nggak boleh ngomong. Kopong dilarang pakai bahasa Jawa. Iki apa ya? Wong iki sensitif. Lah rumangsane dak niki jajal kon rene mameng mbah Simbis. Supaya ngono. Kita itu harus berterima kasih ke mereka lho. Ya, terima kasih. Oh, iki ora apa-apa. Kowe public figure ya pantes dielek-elek ngono kuwi. Iki cilik banget iki. Andi Kurniawan Destrianto 9356. Selamat, terima kasih. Nanti dapat kaos dari podcast main bola. Weh, dapat kaos. Mas Andi Kurniawan Destrianto 9356. 2-0. Ya. 2-0 PSS VS Persipura, 2-0 PSS Sleman. Ya, ini ya dicari keluarga di parkiran nanti. Ya wong ngono iki diarani goblok kok ya ora gelem wong muni kaya ngono lho. Lah, rumangsane. Alah kowe dhisik ya ora wani muni ning kene mergo tak peksa wae. Ya ora. Betul. Oh, betul. Oh, ngeyel. Rumangsamu. Nah, Ora iya. apa-apa nek dikritik wong. Tapi kebangetan lho kok. Ya enggak. Ya Loh. Ini loh maksudnya mereka itu mengkritik apa adanya, Bang. Mau apa adanya kowe bodoh ya bodoh tenan. Ya bodoh tenan, cuman kan gini loh, wartawan itu apakah harus serba tahu apa? Ya iya. Ya kan enggak harus semuanya bisa diomongkan, ada yang enggak bisa ngono kae lho. Rasah nesu. Nah. Kowe iki aja kaya anggota dewan, dikritik ra gelem. Kritik ora apa-apa. Enggak gitu apa-apa, loh. tapi Nggak kan apa. ya- Gini loh, Bang. Heeh. Mereka itu mensupport kita Mensupport. apapun ya. Apapun. Ya wis enggak apa-apa, aku delelek ya ora apa-apa karena mereka mensupport kita. Ya. Kita ada karena mereka. Ada kan mereka.
Wis ora nesu meneh kowe. Ya sorry Tapi akeh, Bang. Ya. Ini terus terang, Bang. Ini lurah staf-staf Sumber Kelurahan Rahayu itu fansnya kowe lho, ngefans karo kowe lho. nanti kowe ya. Kelurahan Sumber Rahayu tempat kowe. Wis salam buat staf-staf Kelurahan Rahayu. Kok iso tekan kelurahan? Lah ini kan omahku ning kono, Sumber Rahayu. Aku layat bahane ada yang follower ketemu. Fansnya banyak ya. Kayak salam mana, Bang? Fans-fansmu ya, Bang. Oke sing di perawan, Sing Bang. nonton. Oh iya. Iya, staff e. Kowe ditonggone bana kok. Dan staf apa Mas? Rapopo, ya, Ketok ora payu banget. Ketok geleman ngene iki. Selalu menanti Mas Kopong katanya. Sumber Rahayu. Karena Kopong itu mempunyai kata-kata mutiara. Gembira adalah ngobat. Gembira adalah obat. Bukan obat. Ya. Mau diomong bodoh nesu meh nangis, Ya ora, nantang-nantang. kowe radang kowe ya komandan. Yo nek aku dadi penonton ya tak ngono ke apa? Kowe yo nyet tok. Hari ini latihan, Bang. Hari ini latihan. Di mana, Bang? Ya tetap akam. Oh, berarti ngeliput kamu. Ya insya Allah Terbuka terus ya. Terbuka. Tapi kalau ada manajemen ditutup akhirnya. Lah ngopo, Bang? Nggak tahu. Berarti manajemen nggak boleh masuk. Manajemen masalahnya boleh masuk, tapi nanti pas wawancara tok kan nggak bisa foto-foto kan akhirnya kita. Kalau nggak latihannya nggak apa namanya lari-lari di pojokan pintu masuk itu kita nggak dapat foto yang bagus. Karena kan pakai HP aku Mas. Ya cuman foto headshot pelatih apa pas mungkin pas lagi melingkar ngono kae tok itu. Ya kowe moro nang tengah no. Mah keselat. Diselat enjoy malah iso peret aku. Aku dhisik wong nek dadi wartawan ya. Aku dadi wartawan di sini aku ora enek digoleki wong. Nah, Manajemen, pelatih, pemain ini goleki. iya. Mereka itu malah do takut. Kalau nek aku ra ning lapangan. Karena apa? Nggo jojo aku duwe isu liyane sing wis konfirmasi ngerti-ngerti mak dhuwur ngono. Karena sering gitu. Iya. Iya. Nah, biasanya aku sing untuk berita apa ya aku ra ning lapangan, ra ning latihan gitu. Wis tak ngerti-ngerti sesuk metu dang ngono kuwi sirahe do ngulu Geger. Geger. Ya, Kemarin gitu. itu di PSIM aku juga dicari, Pak. Mergone apa? Waktu di store. Iya itu Pak Wandi, si Razi cari aku katanya, tapi aku wis Membawa barang mereka. enggak ya Bawa Bapak. kowe. Aku sok nyopet loh. Ya kowe abdi dalem unen-unenan ngono. Ya itu ya tadi Mas Andri Kurniawan ya yang dapat kaos dari kita mau besok mau dikirim atau diambil sendiri di sini juga monggo buat silaturahmi sama kita juga monggo. Kita terbuka nanti DM aja. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support kita podcast Main Bola Podcast Radar Jogja. Pokoknya ya omongan saya ini memang agak sedikit ngelantur, kadang tidak dipikir dulu. Memang ciri khas saya seperti itu. Soalnya orang duwe Nah, pikiran. karena tidak punya pikiran, kadang tak tinggal di rumah, kadang kecer di perapatan condong catur pikiran saya itu. Nah, gitu teman-teman. Ya pokoknya terima kasih lah buat semuanya teman-teman setiap podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Jangan lupa subscribe, like dan share ke banyak-banyak teman-temannya yang lain. Mas Bana monggo ditutup. Wes ya. Ora kowe nutup. Wes lah. Iya kowe. Udah, Pak. Ya. Udah. Oke, yaudah ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.